Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta rekan-rekan ibu dan calon penggerak angkatan 7. Yang saya banggakan bersyukur kepada Allah SWT mengulang pendidikan akal sehat sehingga kita dapat hidup di bawah ini. Perkenalkan, saya Farah selaku pembawa acara akan mengajak untuk ikut dalam acara susunan sosialisasi disiplin positif oleh calon penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Karangboso. Cara yang pertama adalah pembawaan menjadi sambutan dari penyampaian pemateri kemarin pada Bapak Ibu. Maka kita buka acara ini dengan bacaan bersama. Yang kedua, selanjutnya sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangboso pada Bapak Sugiono bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dan lebih khusus kepada CGPR 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka untuk sosialisasi CGPR 7 dengan budaya positif. Dan beberapa hal yang saya sampaikan, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada CGPR 7 yang tahu ternyata CGPR itu harus berkembang, termasuk ini menyediakan konsumsi dan sebagainya. Sekolah tidak membantu apa-apa, padahal yang usulnya nanti adalah sekolah. Yang kedua, kepada Bapak Ibu guru yang sudah memenuhi persyaratan, baik yang ASN maupun P3K maupun yang PDD, harus segera menyiapkan diri. Mau tidak mau sudah panjenengan akan ikut dalam dari program tinggi calon program guru berani sudah dari program nasional dan kita sanggup. Sekarang ini kebanggaan pendidik yang beruntung. Kalau panjenengan masih berhubungan dan guru penggerak itu sesuatu yang istimewa setelah belajar. Inilah simbol kebanggaan kita. Sekarang ini semua ini kepala sekolah, pengawas itu sudah tidak ada buka. Dan yang terbaru, syarat menjadi kepala sekolah satu-satunya adalah guru penggerak. Kalau Bapak Ibu tidak berkenan menjadi kepala sekolah, ya guru penggerak itu bisa memotivasi untuk arah yang baik. Andai kata dulu platform mereka mengajar itu kita ikuti sungguh-sungguh, tidak seperti arahnya Bapak Ibu untuk masalah kekejangan, tapi beliau itu selesai. Andai kata kita ikuti kita baca, tentunya mutu pelayanan panjenengan guru itu akan semakin istimewa. Karena apa? Karena pikiran harus berubah. Nah, kalau pikiran kita itu sama kita gunakan hal-hal yang baru, mulai PKN, ini ada yang bukan ada. Misalnya PKN, fungsi dasar negara, yang lebih itu berlari. Rumput, pandangan hidup, dasar negara, sumber dari segala sumber itu kan mentok. Tetapi dengan ilmu yang didapat oleh teman-teman guru penggerak itu menjadi pemicu dalam kita mengabdikan diri,
merupakan peran kita. Jadi artinya kita ini mengajar ya semua orang dengan hati bersaing belajarnya akan semakin bertumbuh pada karakteristik siswa. Sebenarnya itu kalau pikiran kita yang berubah, katanya memperlambat betul. Tapi kalau pikiran kita senang, apa ya, macet, kita akan semakin pensiun. Karena ini ibu-ibu, kalau yang bapak kurang tangannya berbuat tidak betul. Yang ibu-ibu itu harus cepat betul. Makanya sekarang ini di apa ya, bermanfaat betul. Saya itu yang mencatatkan sekali lagi terima kasih pada Bu Ari, Bunda, Mbak Dewi, dan Bu Mira. Dengan melibatkan sejarah dari Mas Menteri untuk meningkatkan profesionalisme seorang pendidik. Kata kuncinya tidak ada satu yang sia-sia. Semua akan membawa makna kelak di akhir hari. Terima kasih. Selamat bersosialisasi tentang budaya positif. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya katakan dimulai pelaksanaannya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugiono atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya penyampaian materi pertama disampaikan oleh Ibu Ari dari CSEMBI dengan materi disiplin positif dan motivasi perilaku manusia pada dimulai di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang hadir untuk kegiatan sosialisasi JKT Angkatan ini, kemudian juga kepada Bapak Ibu guru rekan-rekan kita di SMP 140. Baik, saya akan mencoba memulai presentasi saya tentang budaya positif. Mungkin sebelum kita mulai, saya sedikit tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah memang betul sekali yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa ternyata pada saat sebelum kita masuk menjadi CGB sepertinya seperti itu biasa aja gitu, Pak. Kita sudah profesional, intinya seperti itu. Sudah, kalau misalkan saya sudah hampir 20 tahun mengajar, dikira sudah profesional, ternyata begitu masuk di pendidikan calon guru penggerak ini sangat luar biasa. Kita seperti tidak ada apa-apanya, Bapak. Kita seperti mulai lagi dari nol. Kita seperti ternyata banyak yang salah yang kita ajarkan selama ini. Ternyata kita dalam memimpin anak itu masih sangat jauh dari harapan yang nantinya akan yang ingin dicapai oleh JKB. Yang luar biasa sebenarnya. Jadi ini motivasi juga buat kami, nanti juga buat teman-teman yang belum ikut, bahwa kalau ternyata sudah masuk di situ, luar biasa pengalaman kita yang kita dapatkan sangat banyak sekali. Baik, saya mulai dari budaya positif. Di sini budaya positif adalah kebiasaan atau perilaku positif yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Budaya positif kaitannya dengan filosofi KHD, yaitu bahwa dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid.
Jadi di filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah banyak yang intinya kita itu hanya sebagai perantara atau sebagai penuntun yang melaksanakan itu. Murid-murid itu harus kita kedepankan. Murid itu semua kegiatan yang kita lakukan, pengajaran yang kita lakukan itu harus berpihak pada murid. Yang murid senang, murid itu dalam artian di sini juga merdeka belajar itu artinya ya apa yang diminati anak itu yang kita ikuti. Kalau selama ini kan kita doktrin, kita guru, kita sebagai senternya, apapun murid harus ikut kepada kita. Tapi untuk filosofi hari ini bahwa guru yang harus mengikuti apa yang diinginkan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, karena sekarang ini kan kita tidak wajib di pendidikan sekarang itu kita memang harus sudah berfokus pada murid ya sesuai dengan zamannya, tidak lagi seperti zaman dulu kita didoktrin ayo tulis 100 kali ya ditulis gitu. Kalau sekarang kita harus mengikuti keinginan anak supaya anak itu lebih enjoy. Jika anak itu senang, nanti di dalam mengikuti pembelajaran juga akan banyak materi yang bisa terserap. Jadi tidak di bawah tekanan, tidak dalam tekanan gurunya. Kalau kita dulu sekolah, kalau nggak ngerjakan PR ya siap untuk dipukul, siap untuk dihukum. Kalau sekarang sudah tidak diperbolehkan seperti itu. Itu harapannya di Merdeka Belajar seperti itu juga yang menurut KHD. Kemudian disiplin positif merupakan disiplin yang bertujuan untuk membentuk karakter, namun tanpa hukuman. Di sini disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi kita mulai menumbuhkan rasa percaya diri dari anak, bukan di bawah tekanan. Biasanya anak kalau sudah dimarahi di bawah tekanan tidak akan bisa berkonsentrasi dengan baik. Tapi kalau anak itu senang, dia akan bisa konsentrasi mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Sebenarnya di sekolah kita sudah dilakukan itu, tinggal seberapa efektifnya, apa yang perlu kita benahi. Sekian makna dari kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, kemudian yang teratur, kepatuhan pada peraturan. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin biasanya akan ada ketidaknyamanan, karena kalau disiplin itu nanti kalau melanggar akan dihukum. Tapi sebetulnya di sini diharapkan bahwa disiplin itu tidak memberi hukuman. Jadi tidak diperkenankan untuk memberi hukuman. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan menciptakan murid yang merdeka secara utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang masuk di sini adalah disiplin diri dan memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri kita sendiri sebagai pendidik ataupun motivasi dari siswa tersebut, dari anak-anak didik kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau yang dari ekstrinsik kan dari luar biasanya lebih kepada tekanan, kemudian hukuman, takut dengan orang lain atau dengan dari dirinya sendiri muncul kesadaran untuk bisa mendisiplinkan diri sendiri. Baik, kemudian yang materi yang kedua yaitu tentang motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan.
bisa tanyakan ke diri kita sendiri kalau kita melakukan sesuatu itu untuk apa tujuannya, kemudian apa yang melatar belakangnya, dorongannya apa. Biasanya kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau tidak nyaman, kita lakukan aja, kemudian mendapatkan apa yang kita mau, misalkan untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan pujian, mendapatkan uang mungkin ya, sehingga kita melakukan hal tersebut. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tadi tujuannya yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Kemudian motivasi perilaku manusia menurut Dan Gosling itu ada 3, yaitu untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini yang bisa kita pakai adalah yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga kita lebih nyaman untuk melakukan. Jadi motivasinya bukan hanya sekedar untuk ketidaknyamanan atau hukuman karena takut itu sehingga kita melakukan sesuatu, kemudian tidak untuk mendapatkan imbalan sehingga kita melakukan sesuatu. Kemudian yang selanjutnya adalah hukuman atau konsekuensi. Ya, biasanya jika kita atau anak didik kita melakukan tindakan yang melanggar, itu kan pasti ada hukuman atau konsekuensi dalam tindakan tersebut. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, jika hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tersebut tanpa melalui proses kesepakatan, tanpa melalui pengarahan dari guru, sehingga kita hanya menerima saja. Siswa itu hanya menerima dihukum, misalkan disuruh membersihkan kamar mandi, ya oke aja, ya mau aja, kan nggak ada perlawanan. Kemudian biasanya tadi hukuman itu bisa bersifat fisik ataupun sejenisnya. Kemudian di konsekuensi, bedanya dengan konsekuensi yaitu sudah direncanakan atau disepakati, jadi anak-anak paham konsekuensinya apa. Misalkan anak-anak tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR, biasanya ada kesepakatan dari bapak ibu guru atau kesepakatan kelas. Kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Ya, mengerjakan lagi di kelas atau mengerjakan nanti pas pulang sekolah, ya, sehingga waktunya terkurangi. Yang seharusnya teman-temannya sudah pulang, dia tetap mengerjakan tugas. Nah, itu konsekuensi, jadi bukan hukuman. Misalkan lagi kalau terlambat ke sekolah, konsekuensinya apa? Misalkan Pak minta izin dulu biasanya harus minta izin. Jadi bukan langsung kalau udah terlambat sekolah langsung dikenain hukuman, nggak boleh masuk ke kelas misalkan sampai berapa jam pelajaran. Kemudian untuk yang dampak dari hukuman dan penghargaan yang disampaikan oleh Paul, jadi ada 8 dampak yang dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata penghargaan itu kita kira kan suatu yang
kalau kita berhasil mendapatkan sesuatu, kita dapat penghargaan itu istimewa. Tapi ternyata Google ini menyatakan bahwa penghargaan itu ternyata merupakan hukuman, justru merupakan hukuman. Ternyata tidak membuat seseorang menjadi lebih baik, termotivasi. Ternyata di sini ada 8 di antaranya adalah pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya, ada di slide berikutnya. Nah, dampaknya ini yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Tapi kalau kita dalam jangka waktu yang panjang, penghargaan itu tidak lagi menjadi efektif, ya, sehingga seseorang itu justru akan kehilangan motivasinya, sehingga hanya sesaat saja dia bisa memotivasi diri untuk mendapatkan penghargaan itu. Kemudian penghargaan ternyata tidak efektif jika hanya untuk melakukan yang diinginkan saja. Jadi misalkan saya ingin jadi juara kelas, sehingga saya motivasi saya harus berusaha keras. Tapi setelah itu tercapai, motivasinya sudah hilang. Jadi justru penghargaannya menjadi tidak efektif. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan bisa merusak hubungan. Ya, jika ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, sehingga sebagian yang tidak menyukai akan bisa merusak hubungan tersebut. Nah, misalkan, oh saya sepertinya yang seharusnya dapat, bukan si dia. Nah, akhirnya bisa merusak hubungan dengan orang lain. Ya, dan misalkan antara siswa, bisa juga antara guru juga bisa seperti itu. Ya. Karena penghargaan ini mungkin ada yang merasa tidak sesuai, sehingga justru akan merusak hubungan. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini dari hasil riset ada yang dilakukan terhadap anak-anak yang diberi penghargaan berupa uang dan pernah menunjukkan bahwa hasil pekerjaan mereka itu lebih banyak membuat kesalahan. Ya, seperti contoh saya pernah melakukan ini, anak-anak itu saya iming-imingi dengan saya bawa pulpen. Jadi silakan yang bisa menjawab pekerjaannya dengan cepat dan benar, saya beri permen. Ternyata anak-anak itu jawabnya karena ingin cepat-cepatan supaya mau mendapatkan pulpen ini. Ternyata hasilnya ya asal-asalan aja, yang penting selesai duluan. Segala cara bisa dilakukan, bisa nyontek punya temannya, bisa lihat buku dan sebagainya. Jadi karena tidak berdasarkan dari motivasi intrinsiknya. Oke. Kemudian penghargaan bisa menurunkan kualitas. Oke. Ini misalkan di pekerjaan juga demikian. Sebagai contohnya tadi mahasiswi, ya, mahasiswa atau mahasiswi yang diberikan uang, ya, padahal beliaunya itu kan kayak mahasiswa ini kan belum saatnya bekerja sebelumnya, ya, hanya seharusnya melakukan pekerjaannya itu tidak didasarkan pada uang tapi pengalaman. Tapi karena dia sudah diiming-imingi uang, sehingga pekerjaannya tidak maksimal dilakukan. Kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas. Ya, biasanya murid-murid misalkan kita berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang untuk menulis sebuah puisi, misalkan kreativitas kelompok murid-murid banyak berkurang dibanding dengan yang tidak diberitahu hadiahnya. Ya, karena kalau tidak diberitahu hadiahnya, hadiahnya mulai tak menarik, nggak mau, ya justru. Jadi kalau tidak dikasih tahu kan stres, jadi dia semangat mengerjakan tugasnya seperti itu. Jadi ternyata bahwa penghargaan itu bisa mematikan kreativitas seseorang. Oke, ini yang agak lebih memuaskan nih, penghargaan sifat menghukum. Ya, ini saya alami juga. Ya, saya alami dulu. Biasanya kalau
mulai SD SMP aku selalu jadi juara kelas, selalu ranking 1, ranking 2. Kemudian waktu SMA nggak pernah dapat ranking, dan itu menantikan benar-benar merasa terpukul, merasa berarti saya nggak pintar sama sekali, dan itu sangat membuat saya justru tidak termotivasi belajar. Nah, nanti ternyata ranking itu bisa membuat motivasi seseorang. Jadi makanya ini yang anak-anak, setelah saya tahu materi ini, biasanya saya ke anak-anak, mereka mesti setiap laporan nanya, Bu, saya ranking berapa? Semuanya ranking 1, hebat semua saya gitu kan. Bener Bu, ya anak, kamu nggak perlu tahu intinya, yang penting kamu belajarnya ditingkatkan, kamu sudah maksimal, nilai kamu sudah ada, itu bagus-bagus semua, seperti itu bilangnya. Karena memang untuk di kurikulum merdeka ini tidak ada ranking. Kalau kita bukan selalu yang dilihat dulu ranking berapa. Kalau pas orang tua kita ngambil rapor, sebelum ranking berapa, kadang nggak berani sembunyi, takutnya nanti pas rankingnya turun dan sebagainya. Nah, ini justru merusak motivasi kita. Mungkin yang bagus ada motivasi dari dalam diri. Ya, jadi sesungguhnya bahwa kita sudah bisa menguasai suatu keterampilan, ya itu sudah dianggap bahwa itu sebuah penghargaan. Nah, itu harus dari situ. Jadi sedikit yang bisa kita lakukan itu sudah penghargaan bahwa kita bisa. Ya, nggak harus sampai yang yang tidak bisa kita capai. Yang saya harus perfect seperti dia, saya harus seperti si A, si B, tidak harus seperti itu. Di situ contohnya aja bisa, misalkan anak sudah bisa baca aja sudah penghargaan. Mungkin anak sudah jalan sudah bisa penghargaan. Jadi kalau di kelas kita anak-anak sudah mau mengerjakan tugas itu sudah penghargaan. Jadi nggak usah misalkan kerjaanmu kok jelek dan sebagainya kan. Saya kan sudah terbantu. Tidak terucap lagi setelah saya tahu ini. Kalau dulu sebelumnya kadang, ayo pekerjaannya diperbaiki lagi. Jadi kadang kalau kurang pas. Nah, jadi itu bahwa ternyata penghargaan itu bisa merusak motivasi seseorang. Jadi apapun sekecil apapun, ya itu sudah penghargaan. Yang kita lakukan, kita mau melakukan itu aja sudah suatu penghargaan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, mungkin kami masih belajar. Tadi kami mohon masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anggota dengan menyampaikan materinya. Selanjutnya langsung saja ke bidang penelitian SPS ini dengan materi posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Baik, sekarang menurut izin, Bapak, mungkin sebelum saya mulai materi ketiga ini, saya ajak teman biar bisa berikan dulu Bapak. Bapak Ibu bisa menggunakan ya Wali mungkin bisa maju sama Berna Wali. Berarti apa itu? Ini maksudnya. Oke, monggo Mbak silahkan. Ibu sekolah. Bapak sudah beri Pak. Ini tadi apa ya Pak? Saya bisa minta teman yang di belakangnya untuk pijit bahunya.
5 detik, 3 detik. Ya, oke. Tapi saya bikin sendiri sudah penilai, Baik Ibu, untuk materi selanjutnya, materi ketiga, saya akan membahas tentang posisi kontrol. Pada ini, misalkan setiap orang melakukan hal yang baik, ya. Sebab perilaku individu memiliki alasan jelas, kita melakukan sesuatu pasti ada alasannya, oke? Dan semua individu mempunyai motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita, gitu. Mengapa sebagai itu? Di sini ada 5 posisi kontrol dulu, yaitu pertama pendukung, kedua perbatasan bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Biasanya yang kita terapkan, maaf Ibu, Bapak sama ini saya juga sama, yang biasa kita terapkan adalah posisi pendukung. Ya. Jadi di sini posisi pendukung itu biasanya pendukung menggunakan dukungan fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi pendukung senantiasa mengatakan bahwa memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menarik murid lebih jalan lagi. Misalnya begini, patuhi aturan saya atau tanpa ada sanksi dari saya, itu bisa kita katakan bahwa itu adalah posisi pendukung. Oke. Biasanya kalau anak terlambat kita secara tidak sengaja pasti ngomong terlambat lagi, kamu lagi sampai bosan kasih tahu kamu. Itu namanya posisi pendukung. Yang perlu kita tahu hasil dari posisi pendukung itu kemungkinan murid akan marah dan jelas dia punya tindakan maaf di usia anak SMP itu pasti sebenarnya lebih gede ya Bu. Terus bersifat agresif, bisa lebih berlagi setelah murid melihat motor dan mobil itu dan akan mengurus kendaraan tersebut dengan kabur. Ini yang terjadi ya belum ada ya. Nah ini kalau kita menerapkan posisi pendukung, next video. Di sini yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembatasan bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang luar biasanya mampu. Ibu sangat kecewa sekali dengan William. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Di posisi ini, ya, murid harus memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga karena telah mengejalankan orang-orang yang disayanginya. Hasilnya apa dia? Hasilnya itu murid akan merasa bersalah telah mengejalankan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap pendukung karena emosi akan bertanam rapat di dalam diri mereka. Kemudian next Ibu, untuk posisi ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo barulah ini bapak, biasanya kita nggak sengaja ngomongnya kayak gitu. Nah sudah, kali ini tidak apa-apa nanti ibu bereskan.
Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat murid tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Jadi murid akan mengecewakan dengan posisi kalau kita sebagai teman. Lanjut begitu. Hasilnya apa kira-kira? Dari posisi teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Akibat lain misalnya, jadi kalau misalnya nih gurunya pindah, gurunya ini nggak ada di situ, pasti dia ngomong ini nggak ada. Saya nanya yang mana, akhirnya dia juga efeknya ke saya harus jadinya sekolah nggak ada, karena nggak ada berbeda seperti itu. Lanjut, di posisi keempat yaitu posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya apa biasanya? Peraturannya apa? Apa yang harus kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, strip catatan dan target. Lanjut. Untuk hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu yang harus tinggalkan pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu. Lanjut. Di posisi terakhir ini, kita bisa melihat posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Mungkin lanjut. Hasilnya untuk posisi manajer, posisi yang menurut dari tadi dari 5 posisi itu kira-kira apa? Posisi yang mana? Oke, terima kasih dari posisi manajer. Posisi yang ideal bagi seorang guru adalah posisi manajer dengan mengacu pada restitusi membuat murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Ini untuk kami dokumentasi penerapan posisi manajer Allah. Ini dari kita, ini dari saya, dan ini dari teman-teman. Sebelum kita menginjak materi keempat tentang kebutuhan dasar manusia, saya ajak kayaknya bosan dulu. Saya akan mengatur konsentrasi dulu. Mungkin ibu bisa memperhatikan saya, mendengarkan saya. Ada apa-apa dari saya. Nanti saya kasih kebahan, tapi nggak ada ujiannya karena tidak perlu memberikan penghargaan. Baik semuanya, perhatikan saya, dengarkan saya, mendengarkan saya. Yaitu ini dari saya. Ini satu. Yang ini dua, kalau ini tidak, ada yang bisa bu? Ini satu. Wow, karena konsentrasinya mantap. Lanjut ya bu ya. Di sini kita akan membahas kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan,
kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, serta kesenangan. Setiap tindakan yang dilakukan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita dapat memenuhi kebutuhan dasar kita, maka kita dapat menemukan sesuatu yang paling positif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh, mungkin kita dapat menemukan kasus yang jelas. Anak itu khusus sama temennya. Misalnya, saya punya siswa itu namanya si A. Si A ini ketika berumah, dia selalu cenderung membantu temannya. Misal, ini dikembalikan kita begini. Misalnya, diambil berbagai kira-kira menurut Bapak Ibu itu ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kalau bisa kita lihat anaknya seperti itu, jadi dia itu posisi orang tuanya berbisa dengan ini. Jadi ketika dia sekolah, dia selalu mencari perhatian dirinya. Jadi kebutuhan dasar yang kurang dari dirinya itu ada kasih sayang dan rasa dirinya. Seperti itu. Jadi kalau anak-anak itu berbeda dengan teman-temannya, beda masalah di sekolah, itu pasti ada lima kebutuhan dasar itu salah satunya yang tidak terpenuhi. Konsep lima kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau ibu-ibu, namun juga bagi manusia dewasa seperti kita. Misalnya, kita tidak bisa bilang sama suami ibu, apa yang terjadi? Kita akan mencari sesuatu yang lain di luar, bukan? Ada yang berbeda dari saya berpulang karena mereka bisa yang itu untuk saudara saya menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang membuat perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Yes. Sudah nggak apa-apa ya, apa nggak? Terima kasih saya materi ketiga pada kegiatan adil SDG dengan materinya keyakinan kelas dan segitiga diskusi kepada beliau. Terima kasih Bapak. Oke, Bapak semuanya materi satunya itu keyakinan kelas. Masih keyakinan kelas. Jadi materi itu berhubungan ya dari materi yang sudah disampaikan tadi sama Bu Dewi itu berkelanjutan. Nah sekarang keyakinan kelas itu apa sih ya? Jadi keyakinan itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang disepakati secara tersirat dan tersurat ya diwujudkan dengan melakukan kesepakatan. Jadi dibentuk dalam bentuk positif, tidak terlalu bermakna dan mudah dipahami sehingga akan dapat diterapkan. Nah, mengapa sih kok keyakinan kelas yang diperlukan? Kok bukan peraturan kelas saja? Nah, ini di sini ada dianalogikan seperti ini. Kalau kita naik sepeda motor, kewajiban kita apa? Ya nggak dibilang Pak Polisi, pakai helm dan harus nah, tujuannya dari pakai helm itu biar apa? Pakai helm keselamatan. Nah, kemudian ada analogi yang kedua. Peraturan pada saat mengenai COVID kita itu wajib pakai masker. Tujuannya apa? Ya, jadi dari pernyataan pertama tadi ya, Pak naik sepeda motor pakai helm tujuannya untuk keselamatan, kemudian pakai masker tujuannya juga untuk keselamatan. Nah, dari hal pertama
dan hal kedua yang dapat kita tarik, keyakinan ya, berarti yang kita yakini tujuannya itu adalah keselamatan ya. Jadi ada banyak hal, tapi keyakinannya menuju pada satu keyakinan, pada satu nilai, itu keselamatan. Lanjut sekarang. Oke, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dengan bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak, singkat aja sehingga mudah dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan warga kelas hendaknya tidak berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual beli dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut. Nah, bagaimana prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas ini? Prosedurnya seperti ini. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, ya? Saya ibunya, maaf jadi murid-muridnya. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas di kelas kita. Dewi, kita akan ini dibagikan, ya. Jadi nanti satu-satu silakan. Jadi ini dibagikan satu-satu, kasih. Silakan dituliskan. Kita akan membentuk suatu keyakinan kelas. Prosedurnya seperti ini. Yang depan aja yang mau pen. Jadi jangan dibacain dulu. Gini aja. Kita umpamanya ada sebuah kelas ya, ini ya. Sekarang kita akan buat suatu keyakinan kelas kita. Nah, menurut kalian, maaf ya, saya jadi anak-anak silakan tuliskan. Kita akan membuat suatu keyakinan kelas nilainya yang akan kita lakukan dan kita patuhi nanti ya. Nah, silakan tulis di kelas ini pengen agar suasana aman, nyaman, apa yang ingin melakukan apa kira-kira yang pengen tuliskan di situ. Misalnya nih, tidak boleh nyangga, misalnya seperti itu ya. Oke, nyangga itu yang biasanya sebenarnya yang lakukan, ambil namanya bapaknya. Ini namanya Dewi, kok panggilannya Joko? Joko itu siapa? Joko, gitu ya. Silakan dituliskan. Tidak boleh itu di kelas. Bapak Ibu, saya minta tolong sampaikan sedikit ya. Silakan mungkin digambarkan di papan sini sebelah sana yang sudah didengar tulis. Silakan digambarkan di sebelahnya Bapak Ibu. Oke. Ada berapa? Bapak ini contoh cuma beberapa aja, tak apa-apa, nggak usah semua. Oke, setelah semua kalau saya tulisan ya, karena semuanya bertulisan ya. Oke, setelah semua menuliskan pengen seperti apa kelasnya, biar nyaman, letih, belajar kelas bisa enak. Sudah tuliskan semuanya cita-citanya. Sekarang kita jalan untuk mencari keyakinan apa yang akan kita dapatkan. Oke, yang belajar cukup ya. Kalau banyak-banyak nanti proses habis. Oke.
datang ke kelas tepat waktu. Ini saya silakan di sini ya. Oke, nanti kita silakan datang ke kelas tepat waktu. Dengan nilai apa ya? Kalau yang pertama sudah diinfokan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa anak segera bisa menjalankan sekolah. Ibu sekali lagi, anak segera dikosongkan karena kalian tidak ada pendampingnya. Silakan segera menjalankan kelas karena tidak sudah penting. Anak-anak masih berada di dalam kelas. Sekali lagi, harus harusnya pilih lagi. Silakan yang masih berada di dalam kelas segera kelas dikosongkan. Kelas dikosongkan, silakan segera meninggalkan kelas, anak bisa meninggalkan sekolah. Jaga kesehatan karena kondisi hujan, anak bisa menjaga diri kalian. Silakan yang masih berada di kelas belakang, kelas 7 masih bisa dengan kopinya. Segera kopinya segera dihabiskan, segera meninggalkan sekolah. Kelas-kelas yang masih ada, banyak anak kelas yang di dalam kelas masih banyak ya. Silakan segera sekali lagi, saya sampaikan sekali lagi, segera dikosongkan. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita mulai. Disiplin, datang ke kelas tepat waktu, tertib melaksanakan 3M, tidak boleh tertidur di kelas selama 1 bulan. Tidak boleh lagi tertunggu di kita. Ini adalah kejujuran. Kalau kejujuran berarti satu nilai sendiri ya. Nilai apa? Jujur. Ya, tidak boleh tampil di kelas, tidak boleh nyesel. Masuk mana? Kira-kira mau nilai yang lain lagi? Oke. Kemudian tidak boleh makan permen di kelas. Oke. Dilarang buang air kecil dan buang air. Bagaimana jaga kebersihan ya? Ya, sembarangan ya. Kemudian bila keluarga teman di kelas mereka ada waktu di kerjanya siapa ini banyak pacaran lagi tidak lagi disiplin. Kemudian tidak boleh nangis. Sampai dia jadi besok nangis. Kira-kira ini maksudnya apa ini? Oh, saya diri ada nilai percaya diri. Oke. Selamat kembali di sini. Kemudian tidak berisik saat guru menjelaskan ini apa ya? Oke, di sini. Dan kemudian terpilih kamar mandi hanya 1 kali untuk 1 orang. Jadi orang itu masuk ini. Nah, dari simulasi pembentukan keyakinan kelas, teman-teman di sini ada ini juga bisa menerapkan keyakinan kelas. Kita dapatkan kalau keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas ini, kita dapat berapa nilai ini? Pasti 1 nilai. Jadi nanti kesepakatannya keyakinan kelas yang kita dapatkan adalah percaya diri, disiplin, jujur, dan menjaga kebersihan. Insya Allah nggak susah ya, gampang ya membuat kesepakatan kelas ya. Silakan Bapak. Ini dokumentasi penerapan keyakinan kelas bersama teman-teman tim. Mari sedang melaksanakan di hari Kamis 5 Januari kemarin ya. Lanjut Mbak. Kemudian ini ya langkah-langkah yang diberikan Bu Ali bersama guru kelas 7. Lanjut. Nih, anak-anak menempelkan keyakinan kelas yang pernah dibuat. Ini lagi. Nah, ini oleh lumayan kegiatan yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023. Lanjut Mbak. Oke, dan ini kegiatan yang lumayan masih selanjutnya
ini dapatkan kesepakatan kelas seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah masih sendiri sudah mendapatkan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, saya sendiri di kelas ini saya lakukan pada WSA 6 Januari 2023. Saya memberikan keterangan untuk anak-anak apa sih keyakinan kelas itu. Yuk kita bikin yuk, terus tanya jawab sama anak-anak itu seperti ini kira-kira interaksi. Kemudian pada Sabtu 7 Januari saya nggak langsung 1 hari karena waktu itu nggak cukup, jadi saya lanjutkan besoknya. Anak-anak saya kasih kertas, saya kasih dengan tadi kita tuliskan apa yang ingin kamu ditetapkan di kelas ini agar kita bisa belajar di mana di kelas ini. Anak-anak boleh kelas menuliskan dan ditempel di papan yang ada di belakang kelas, nggak ada di depan. Lanjut. Dari yang ditulis anak-anak tadi, saya pilih-pilih. Saya dapatkan keyakinan kelas 7F ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 hal, yaitu saling menghormati, karena anak biasanya suka nyandak nama orang tuanya, dan saling menolong sesama teman, kemudian menjaga kebersihan, kemudian 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan yang terakhir adalah nilai disiplin. Ini di kelas saya, anak-anak saya ajak untuk membuat kesepakatan, jadi biar mereka terikat. Anak-anak saya ajak untuk tanda tangan secara tertulis kesepakatan. Jadi saya harapkan mereka mempunyai keyakinan kelas dengan motivasi intrinsik. Oh iya sih, aku harus begini karena ada dari diri mereka. Oke, materi yang terakhir saya yang kedua yaitu segitiga restitusi. Mungkin di sini semuanya masih awam ya, apa sih restitusi itu apa? Nah, biasanya yang kita lakukan itu disiplin positif, biasanya tadi yang sudah dijelaskan sama tadi kita melakukan hubungan ya dan konsekuensi. Nah, pada di kurikulum ini kita belajar untuk kita ada anak yang melakukan kesalahan, kita lakukan restitusi terhadap anak. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke karakter yang lebih kuat. Di sini guru bersama murid mencari solusi apa sih masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan nanti dan mereka ingin menjadi apa nanti. Nah, pada restitusi tadi dilakukan hal yang namanya adalah segitiga restitusi. Jadi bukan segitiga sama sisi ya itu ya. Jadi pada segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama ya adalah validasi tindakan masalah. Kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan dan sudah dilakukan ya. Lanjut Mbak. Nah, ini tadi yang pertama, menstabilkan identitas. Apa sih maksudnya Bu? Menstabilkan identitas itu ngapain? Jadi, kita kalau ada kita yang salah, kita stabilkan dulu identitas. Kita semua pernah melakukan hal seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kita tanyakan pada murid tersebut, alasannya apa sih? Kamu melakukan hal ini. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita. Jadi keyakinannya sesuai nggak sih yang kamu lakukan sama keyakinannya? Jadi murid diajak untuk berkoreksi dirinya sendiri. Oh iya sih, ternyata tidak sesuai dengan keyakinan. Sehingga mereka sadarnya itu secara internal, lebih pada motivasi. Nah, ya, menstabilkan identitas. Nah, langkah pertama menstabilkan identitas ya. Misalnya nih ada anak datang terlambat. Biasanya kan kamu terlambat, kamu lagi katanya Pak Dewi tadi kan. Kamu lagi terlambat. Tidak langsung dapat hukuman. Nah, yang kita lakukan di sini melakukan pendekatan tapi tanpa hukuman. Kita bisa memvalidasi, menstabilkan identitasnya dulu. Misalnya kita tanya, kamu terlambat, kenapa kok terlambat? Kita tanyakan dulu, apa alasannya dia itu kok terlambat itu apa?
Kemudian langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita bisa menggunakan kalimat yang benar. Apa ya, tanpa ada menghakimi. Misalnya tadi saya terlambat karena tadi bunyinya kesiangan. Gitu. Nah, mungkin kita biasanya secara nggak sadar alasannya kuno, kan biasanya seperti itu. Nah, kali ini pada validasi tindakan yang salah kita bisa menggunakan kalimat yang untuk menjelaskan tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu terlambat, sesuai nggak sih kamu keyakinan kelasmu? Kamu sudah menyalahi keyakinan yang mana? Ternyata ada keyakinan kelas yang namanya di situ. Kira-kira kalau terlambat keyakinan apa yang sudah dilanggar? Disiplin. Ya. Jadi anak itu sadar, oh iya saya sudah melanggar keyakinan kelas yaitu disiplin. Nah, kemudian kita menanyakan lagi pada anak tersebut. Nah, biar kamu bisa disiplin dan tidak menyalahi keyakinan, apa solusinya yang bisa kamu kerjakan? Misalnya jangan akan melihat sendiri, saya tidak akan tidur malam-malam sehingga kamu saya tidak akan kesiangan. Jadi intinya menentukan motivasi internal karena nah, berikut adalah dokumentasi dari hari kita. Dokumentasinya lakukan sertifikat restitusi bersama siswa dan nah ya, kemudian ini yang oleh Bu Dewi melakukan, nah ini siapa namanya? Setiap hari, oke. Lanjut. Jadi saya sendiri, saya melakukan proses sertifikat restitusi bersama siswa. Pikirnya nggak ada. Kemudian nanti saya Bapak Ibu terima kasih juga di materi yang dapat siswa. Selanjutnya saya mohon maaf sebagian ya. Yang menggurui tidak punya lebih pintar, enggak hanya bisa sharing informasi sedikit yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yanti. Saya tidak saya kalau itu yang ingin bertanya dengan materi Kerangannya. Guru Ara. Baik, terima kasih. Terima kasih. Yang saya tanyakan yaitu kita kan sudah belajar juga dari kita, mungkin bisa sharing setelah jaminan mendapatkan ilmu JGW gitu kan, inovasi apa yang sudah diterapkan yang hubungannya dengan implementasi dari pembelajaran yang berbeda dengan kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kan caranya misalnya ya, jadi kan membahas tentang motivasi dalam diri anak. Apa saja yang harus dilakukan untuk menunjukkan atau kita harus tahu bagaimana sih tahunya anak itu atau menumbuhkan motivasi di dalam diri anak itu caranya itu seperti apa sih gitu. Terus yang terakhir itu ya hubungan reward dan sebagainya. Ya, ini saya tidak mohon maaf yang tidak misalnya nih apa yang bisa dilakukan misalnya kalau misalnya itu dilakukan oleh kita sebagai guru, teman sejawat ataupun pimpinan, bagaimana untuk bisa
menerangkan apa yang jenengan dapatkan di CDP. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati. Satu ya. Tadi Bu Ali menanyakan apa pertanyaannya Bu Ali? Inovasi apa? Dari kita belajar ini itu dapatnya apa sih ya? Kalau buat saya pribadi ya, banyak sekali ya. Ternyata saya merasa belum benar-benar itu saya tuh nggak tahu apa-apa itu masuk ke sini. Ternyata wow, banyak sekali kita belajar dan terutama saya mempelajari diri saya sendiri ya tentang teori kontrol ya. Kita terapkan ke anak-anak. Kita selama ini posisi kontrol tadi ya, yang paling banyak dilakukan oleh Bapak Ibu misalnya hukum. Saya juga pernah melakukan hukum, kemudian memantau, saya juga pernah memantau, kemudian teman saya juga sering memposisikan diri saya terhadap siswa saya itu sebagai teman, sering malah ya. Satu lagi posisi dan membuat rasa bersama, saya juga pernah melakukan itu dan ternyata itu semua itu nggak benar gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu. Yang paling nggak benar jadi pemukul, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan ada posisi ternyata yang paling ideal untuk Bapak Ibu, yaitu posisi manajer. Dimana kalau ada sesuatu yang salah, kita itu nggak langsung menghakimi, tapi melalui pendekatan yang luar biasa. Caranya itu nggak tanpa hukuman, tapi menyadarkan siswa agar dia itu tumbuh motivasi internalnya bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Sehingga kalau ada motivasi internal, ada keinginan dari dalam diri sendiri, maka perubahan itu insya Allah itu lebih mudah untuk dibenarkan. Biasanya datang terlambat dengan pendekatan posisi guru sebagai manajer, akhirnya si anak sadar, oke, aku ternyata selama ini kamunya terlalu siang. Jadi akan memperbaiki dirinya sendiri, maka keesokan harinya dia tidak akan terlambat. Seperti itu, buat itu bagi diri saya sendiri. Yang mungkin Bu Dewi sama Bu Ani mau melakukan, silakan. Terima kasih Bu Adirama atas pertanyaannya yang luar biasa. Karena memang calon penggerak berikutnya berapa insya Allah dibuka sampai nanti seluruh Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti pendidikan calon penggerak. Kalau peraturan ini mungkin tidak ada hubungannya dengan ganti menteri, karena menteri siapapun peraturannya itu sudah ada di undang-undang. Baik, saya akan menjawab tadi inovasi apa yang diterapkan di sekolah. Mungkin memang apa ya, seperti yang disampaikan Bu Lydia tadi, belum banyak yang bisa kita lakukan. Misalkan langsung yang beda banget dari teman-teman, insya Allah belum banyak juga ya. Cuma ini aja mungkin yang bisa kita terapkan. Mungkin kita banyak belajar ilmu dari CDP itu yang tadi seperti disampaikan, kita ada jika ada anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum, tapi kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Mungkin memang tidak semuanya bisa kita jalankan, katanya masih proses. Dalam berproses itu ya kita masih namanya belajar berproses, yang masih ada naik turunnya. Termasuk ini kita sudah mencoba berbeda, membuat peraturan kelas. Kalau biasanya kan kita membuat peraturan kelas, kalau kita membuat peraturan kelas itu anak-anak pasti jatuhnya langsung waduh, salah, kalau kita melanggar pasti dihukum. Nah, ini kan seperti itu. Tapi kita mencoba membuat
berbeda dengan keyakinan kelas. Jadi intinya bahwa itu datang dari kesadaran diri anak-anak. Yang menentukan keyakinan kelas ini anak-anak sendiri. Nah, jadi kalau dia sudah menuliskan seperti itu, kan tadi kalau bilang ada konsekuensinya ya, bukan hukuman tapi konsekuensi. Kalau sudah melakukan itu berarti konsekuensinya apa? Kan nggak mungkin kita misalkan membuat kesalahan tidak ada konsekuensi, ya, tapi konsekuensi bukan lagi hukuman. Jadi anak tidak lagi takut untuk berproses, ya. Karena dalam berproses pasti ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, termasuk kita saja. Selama belajar kita kan tetap selalu belajar. Kita sebagai guru tidak selalu benar dalam menyampaikan sesuatu ke anak-anak. Kita tidak selalu benar. Jadi kita juga mulai sadar, oh iya, ternyata kalau ada kesalahan berarti kita harus berani merevisi. Ya, jangan malu. Aku kayak gak pinter, misalkan di hadapan anak-anak. Saya mencoba seperti itu. Jadi kalau misalkan saya salah, kadang saya terlambat ke kelas, itu saya insya Allah selalu bilang minta maaf ke anak-anak. Itu yang saya lakukan. Mungkin berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu sebelum saya mengenal pendidikan di berat, yang masuk kelas ya aja, akan terlambat ya oke aja gitu. Jadi kalau sekarang saya setiap masuk kelas selalu melihat dulu. Kadang termasuk yang penampilan kita juga sudah siap belum. Termasuk sekarang untuk inovasi ya di media pembelajaran, mungkin kita sekarang sudah sering memakai kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang lagi kita sekarang apa gitu anak-anak suka. Kadang kita juga meskipun belum bisa membuat maksimal dengan membuat sendiri, kita bisa dengan cara ATM yang amati, tiru, modifikasi. Nah itu kita bisa lakukan itu. Jadi anak-anak dia nggak bosan karena kita sudah melihat video, materi-materi yang bisa dilakukan di YouTube seperti apa gitu. Itu mungkin inovasinya memang sangat masih sedikit, masih banyak yang perlu kita benahi lagi. Dia tadi yang kedua apa tentang menumbuhkan motivasi dari diri. Dan mungkin kita kalau menumbuhkan motivasi biasanya kita lebih kepada cerita, menceritakan ke anak. Ya, menceritakan pengalaman atau berbagi biasanya lebih banyak ke cerita sehingga anak-anak itu bisa memahami, sehingga akan tumbuh motivasi dari diri sendiri. Itu yang kalau yang saya lakukan seperti itu. Saya biasanya memberikan nasihat itu tidak langsung kamu gini enggak. Saya bercerita dulu pada saya, atau kadang saya tayangkan video tentang motivasi. Ya, yang paling menyentuh itu biasanya kalau saya pernah menanyakan yang orang yang cacat dulu yang pernah lomba renang. Ada yang renang, yang disabilitas itu ya, yang renang, yang lari. Yang ini punya kekurangan tapi bisa mengatasi kekurangan itu. Saya selalu menyampaikan ke anak-anak, kamu sempurna. Ya. Kamu sempurna, bisa punya semuanya lengkap. Tapi kenapa kamu nggak bisa seperti itu? Mungkin kalau saya bilang itu kadang-kadang membuat rasa bersalah. Tapi sebenarnya saya ingin memotivasi anak-anak melihat yang seperti itu aja. Yang kakinya hanya sebelah, yang tangannya hanya sebelah, bisa luar biasa motivasinya. Kenapa kamu enggak? Jadi kadang itu yang membuat anak-anak bisa menumbuhkan motivasi dari dirinya sendiri. Oh iya, pasti dia akan melihat seperti itu. Yang seperti itu aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Mungkin itu untuk menumbuhkan motivasi. Kemudian jika ada yang melakukan seperti apa yang harus kita lakukan? Ya,
yang berharap ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya lakukan untuk terima kasih. Lanjutkan. Mohon izin menjawab Ibu Loli, mungkin apa yang bisa kita lakukan pada teman yang memposisikan diri sebagai pembantu. Ini salah satunya Bu ya, kita membuat sosialisasi hari ini. Mungkin ada sebagian orang yang memahami bahwa posisi kontrol yang baik itu sebenarnya hanya posisi manajer. Jadi kalau ada teman yang seperti itu, diharapkan dengan sosialisasi yang kita sampaikan paling tidak sedikit menambah wawasan seperti itu bagi apakah sudah bos dengan jawaban saya? Bagaimana? Ya kata jawabannya sudah terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin sedikit menyambung pertanyaan dari Bu Adi tentang cara memotivasi siswa yang tepat apabila ada ibaratnya siswa itu dicelup gak teles, diomong gak bokol, dibuang balik. Ibaratnya seperti itu. Ini karena studi kasus dari satu siswa saja seperti ini. Kemudian yang kedua tentang ini mungkin menyambung ya pertanyaannya. Jadi yang kedua itu juga cara mengetahui kebutuhan dasar siswa itu bagaimana. Karena ini memang luar biasa sekali siswa itu. Gak boleh menyebut nama ya. Gak boleh sebut nama ya. Nah lalu yang terakhir itu cara menciptakan segitiga restitusi di kelas apabila waktunya kita itu terbatas. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Anissa atas pertanyaannya. Tadi yang disampaikan mungkin sama yang dari Bu Ali Rahma untuk menentukan motivasi dari diri. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan menentukan motivasi yang motivasi dari diri, Mbak, yang motivasi. Sama dari yang saya untuk menentukan motivasi itu biasanya saya bercerita, saya memberikan menayangkan video-video motivasi itu yang dari yang saya lakukan. Kalau ini biasanya apa? Dari Bu Dewi. Ya, nanti disampaikan Bu Dewi gitu, ya tambahannya. Saya sama. Ini sebenarnya buat saya untuk kita memotivasi siswa. Memang kalau memotivasi siswa itu di usia SMP adalah gampang siswa. Ikan panjang bukan lebih diberi gak garing, diberi gak terus, kan? Jadi ini perlu dilakukan konseling di sini. Konseling individu dalam artian kita mencari latar belakang dulu apa yang membuat siswa itu pasti anak-anak melakukan sesuatu itu kalau tidak ada latar belakang nggak mungkin. Bisa jadi ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar tadi, ya. Jadi semua orang itu pasti memiliki 5 kebutuhan dasar. Mungkin bisa jawab juga 5 kebutuhan dasar. Materi keempat gitu.
Jadi kita kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia itu ada masalah tentang hidup, kebebasan, kasih sayang, dan rasa terima serta kesenangan. Misal ini pasti dimiliki semua anak. Kalau misalnya salah satu saja kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, yang tadi sudah saya sampaikan ya. Misal ini, contoh kasus ini si A ini dia orang tuanya bercerai. Otomatis dia di rumah kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya karena dia ikut neneknya misalnya di contoh kasus. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak dia terima selama ini? Pasti yang kasih sayang dan perasaan di rumah. Sehingga apa yang terjadi ketika dia ada di kelas, dia akan sering jadi sama dan sebagainya, usir kayak gitu. Itu karena ada salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Okay. Jadi bagaimana anak yang seperti itu mungkin kita bisa lakukan konseling pribadi, dan mungkin juga kalau bisa konseling tidak mempan dan tidak mampu, kita bisa menemui orang tuanya. Okay. Nanti kita temukan setelah kita konseling dengan orang tuanya, kita temukan antara anak dan orang tuanya. Seperti saya kemarin melakukan itu, misalnya yang salah satu anak itu yang sulit minta maaf sama orang tuanya karena dia itu salah, ternyata salah. Apa yang saya lakukan awalnya, kenapa anak ini pas bisa berjaya seperti itu, pasti ada sesuatu yang memberikan parah sehingga saya tanya orang tuanya, ternyata banyak kata-kata yang menyakiti hati anak ini. Akhirnya anak ini saya suruh, kira-kira kenapa orang tuanya sampai melakukan seperti itu, sampai terucap kata-kata kasar dan menurut yang berlaku sakit hati? Ternyata karena saya kurang mampu, karena saya tak pernah membantu mama di rumah. Jadi menurut kamu, kalau aku melakukan seperti itu, apa yang akan terjadi? Ya jelas saya dimarahi sama mama saya. Berarti di sini yang salah siapa? Dan bukan tidak bagus itu siapa saya? Kalau kamu merasa itu tidak bagus, perbuatan tersebut, apa yang harus kamu lakukan? Saya harus minta maaf sama mama saya. Akhirnya orang tuanya sama anaknya berpelukan, nangis berdua, dan sedikit banyak ada perubahan di sana. Itu mungkin itu saja yang bisa saya. Baik, terima kasih kepada Ibu calon pembicara kepada 7 yang telah menyampaikan materi serta menjawab semua pertanyaan yang sudah diberikan. Mungkin saya tarik kesimpulan saja dari materi ini. Dari materi yang pertama, disiplin positif ya. Mungkin disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan menumbuhkan kepercayaan diri. Kemudian ada posisi kontrol yang ada yang pertama ada hukum, membuat rasa bersalah sebagai imam, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dan lebih baiknya atau idealnya Bapak Ibu Guru lebih ke pendekatan sebagai manajer. Yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, ada kebebasan, perasaan dan hidup, kasih sayang, rasa diterima dan senang. Dan yang terakhir keyakinan kelas diwujudkan dengan melakukan kesepakatan atau antara guru dan murid dibentuk dalam bentuk yang positif. Baik, Bapak Ibu Guru sekalian, mungkin saya ada sedikit pantun. Duduk sendirian tanpa kasih, tidak sedia jadi saya bicara hari ini masalahnya
Tapi